Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Al-Hilmi dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan apa itu Learning Management System. Yang pertama adalah pengertian LMS, Learning Management System. Pengertian Learning Management System secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi. Jadi LMS ini dirancang untuk memudahkan para guru untuk menyampaikan materi pembelajaran pada siswa-siswanya. Kemudian ada fungsi dari LMS. Sistem LMS ini bisa membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas program mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Biasanya LMS ini berbasis aplikasi dan platform web, sehingga memudahkan para dosen dalam merencanakan proses belajar online. LMS juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses konten atau materi perkuliahan dari mana saja dan kapan saja. Kemudian di sini ada kelebihan dari Learning Management System. Yang pertama adalah waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi platform LMS ini itu bisa kita gunakan di mana saja dan kapan saja, dan itu membuat menjadi praktis dalam pembelajaran online. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk menggunakan LMS itu lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Karena ini platform ini berbasis online, jadi pembuatannya itu lebih murah, penggunaannya lebih murah dibandingkan dengan tatap muka langsung. Kemudian yang ketiga ada memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, upload materi, interaktif discussion. Jadi ketika pembelajaran online itu kita dimudahkan sekali dengan adanya LMS karena seperti kuis, terus tugas, upload materi itu jadi lebih mudah. Yang keempat itu alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Jadi karena kita diwajibkan untuk belajar dari rumah atau daring, maka dengan LMS ini kita menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran masa pandemi. Yang kelima adalah mempermudah dosen untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa dengan waktu yang lebih singkat. Jadi sebelum adanya LMS ini, dosen itu mengumpulkan dan menganalisis itu sangat susah dengan cara manual. Dengan adanya LMS ini, dosen dan mahasiswa dapat lebih mudah dalam melakukan pengumpulan tugas atau menganalisis tugas atau data-data absen dan lain-lain. Jadi lebih mudah sekali. Kemudian yang keenam adalah mempermudah dosen untuk mencari dan mengatur materi kuliah untuk mahasiswa. Kemudian yang ketujuh, metode pembelajaran LMS yang menggunakan beberapa teknologi informasi berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Yang kedelapan, mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Konten pembelajaran untuk mahasiswa dapat terdokumentasi dengan baik. Kemudian memudahkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan adanya fitur obrolan dan diskusi. Namun di samping itu pasti ada kekurangannya. Kali ini saya akan menunjukkan kekurangannya. Yang pertama adalah dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS pun akan terhambat. Jadi jika tidak lancar jaringannya atau koneksi internetnya, maka sangat menyulitkan kita.
Seperti itu. Yang kedua, kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara dosen dan mahasiswa. Misalnya apabila ada mahasiswa yang bertanya pada dosen hari ini, sementara dosen tersebut baru online besok. Maka jawaban dari dosen tersebut baru bisa diterima mahasiswa pada keesokan harinya. Jadi sedikit delay atau terlambat ketika ada seorang siswa itu yang ingin bertanya pada dosennya, maka tidak bisa secara langsung. Mungkin bisa besoknya atau besok-besok. Kemudian yang ketiga, membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Ketika kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka, kita hanya datang, duduk, dan menerima materi dari dosen kita. Sedangkan ketika kita menggunakan LMS ini, kita harus butuh perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone. Kemudian saya akan menyampaikan fitur-fitur LMS. Tampilan atau user interface yang mudah digunakan. Menyajikan antarmuka interface yang menarik bagi LMS sangat penting agar mudah diakses dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Pengguna LMS tidak akan merasa kebingungan saat menggunakannya. Bagi penyedia LMS, fitur antarmuka yang menarik juga dapat menambah estetika laman web LMS sehingga bisa menarik banyak calon pengguna baru. Kemudian yang kedua, pendaftaran bisa dengan online. LMS menggunakan pendaftaran online atau bisa dihubungkan dengan sistem informasi akademik kampus. Fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki sebuah LMS. Melalui fitur ini, mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui LMS dan dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan dosen. Masih ada lagi beberapa fitur-fitur yang lainnya, namun karena waktu tidak mencukupi, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.